kita bertobat untuk tidak menghadirkan yang lain di momen Natal. Kan ya, mereka juga habis dilawat, habis dengar firman. Terus sebenarnya kan itu udah pengenalan akan Kristus gitu. Kan kenapa nggak kita kayak bikin pestanya kita hadirkan aja Santa gitu. Kan bisa nggak harus ada Santa. Kalin Rampi. Datang ini jauh-jauh nih dari susah jadwalnya dia. Jauh banget emang. Jadwal tuh diminta dari tahun lalu benar. Ya gitu dong. Tapi podcast buat Natal nih, No. Betul. Jadi mau ngomongin apa? Kita ngomongin tentang Santa Claus. Agak beda kenapa? Karena Kalin ini adalah seorang guru sekolah minggu yang dimana biasanya kalau guru-guru sekolah minggu itu identik kalau Natal itu menghadirkan sosok Santa Claus. Tapi kalau Kalin ini adalah orang yang guru sekolah minggu yang anti dengan Santa Claus. Serem ya, anti. Iya, anti dengan Santa Claus. Kan anak-anak suka kan Santa Claus. Iya. Benar. Sebenarnya dulu kita hadirkan. Oh betul. Pernah Ino bukan Santa Claus sebenarnya. Bukan. Kita dulu pernah di masa kalau Natalan ada Santa Claus gitu. Sampai ada satu momen yang mengubahkan lah gitu semuanya itu. Eksklusif final Bapak. Ya, jadi sebenarnya dulu emang guru di tempat Kalin pelayanan menghadirkan Santa Claus berarti dulu. Iya. Ya kan buat euforia Natal aja. Betul, ya kan maksudnya kan nanti tambah rame, anak-anak seneng, pikirnya kan gitu ya. Oh ikonnya gitu dulu, pikirnya kan begitu ya awal-awal. Nah akhirnya kita memutuskan untuk dari berapa tahun ya terakhir ya 2000 aku lupa deh 2016 apa 2017 kita bertobat lah. Berobat. Apa sebelumnya ya pokoknya lupa deh. Pokoknya kita bertobat untuk tidak menghadirkan yang lain di momen Natal gitu. Ceritanya tuh cukup lumayan lah ya. Jadi waktu itu kita memang bikin konsep Natalan tuh kita kalau Natalan rame-rame di ruangan ibadah raya. Ya kalau di sini gitu. Jadi udah rangkaian ibadah, anak-anak udah dilawat Tuhan waktu itu ya, ada altar call dan lain-lain. Kita pujian penyembahan lah, ada altar call lain-lain gitu. Udah semua rangkaian acara tetap kita akan taruhnya tuh selalu di akhir rangkaian acara. Jadi tidak ada di dalam ibadah. Kalau misalnya ada Santa Claus atau ada gimmick-gimmick yang lain lah istilahnya gitu. Kita tidak pernah menghadirkan di tengah-tengah ibadah. Jadi kalau ibadah kita full fokus untuk muji nyembah Tuhan, untuk ya ibadah lah gitu ya. Jadi kalau ada persembahan tarian atau apapun biasanya kita after ibadah gitu. Nah, ngide lah kita untuk bikin Santa Claus datang gitu. Terus bahkan kita bikinin foto with Santa waktu itu pernah begitu. Itu ada momen begitu waktu itu. Pakai rumah gitu ya. Nah terus pokoknya kita bikinin lah gitu. Pokoknya foto with Santa, Santanya dateng, bagi-bagi permen lah gitu. Seperti pada umumnya yang sering kita suka lihat gitu ya. Nah, momen ibadah selesai, waktunya datanglah si Santa ceritanya. Oh kita punya sesuatu nih adik-adik. Mulai bunyi loncengnya. Terus begitu si Santa yang ngomong ho ho ho. Terus sesuatu yang terjadi adalah anak-anak tuh histeris banget. Santa! Sampai begitu ceritanya. Kita masih di tengah, aku masih di mimbar. Waktu itu masih di stage-nya kan. Iya. Dengar tuh kuping pekak banget. Dengar teriakan mereka ya, segitu banyak anak berteriak memanggil satu nama gitu kan. Wah Santa, dan membawa permen waktu itu. Di situ hatiku tuh langsung sedih. Di tempat itu juga aku tuh langsung kayak nangis gitu. Momen itu tuh aku sedih banget. Aduh kok kenapa kita kan lagi ngerayain Natal nih. Kenapa kok sosok ini lebih euforianya lebih anak-anak lebih dibanding waktu kita lagi ceritain kisah Natal gitu. Itu aku nangis dan di hatiku kayak ada impresi kayak
kayak gimana ya, kayak rasanya aku ya, ya. Rasanya aku, disclaimer ini ya mungkin orang lain berbeda, tapi waktu itu yang aku rasain adalah kayak ngerasa Tuhannya juga sedih. Iya. Gitu. Mulai hari itu kita langsung tutup doa, aku langsung bilang mulai hari ini kita tidak akan pernah lagi menghadirkan sosok yang lain di acara ibadah anak kita. Hanya boleh memperkenalkan Tuhan Yesus saja. Di setiap momen. Jadi bukan cuma Natal. Jadi kalau kayak di kita ibadah Jumat Agung Paskah di tempat lain cari telur, kita tidak akan pernah menemukan di tempat kami mencari telur, menghias telur. Tidak akan pernah ditemukan ada Santa Claus. Kenapa? Iya karena momen itu gitu loh. Ada pengalaman pribadi yang buat aku akunya sedih gitu. Dan aku ngerasa waktu itu iya ya, kenapa sih bukannya figur tokoh utamanya, toh Natal itu tuh tokoh utamanya kan Tuhan Yesus gitu. Kenapa kita harus mencarikan tokoh yang lain gitu? Kenapa nggak kita memperkenalkan Tuhan Yesus saja? Kenapa dia harus lahir ke dunia ini? Kenapa dia tinggalin surga? Kenapa dia pilih datang dengan cara yang seperti itu? Kenapa nggak itu aja gitu yang jadi senternya, yang jadi pusatnya dari segala perayaan kita gitu. Jadi mulai, dan ternyata pas lagi kita review bukan cuma aku yang ngerasain itu. Jadi ini ya. Rata semua aku tanyain ke kakak-kakak yang lain. Iya ya. Itu mereka denger dan mereka denger yang sama gitu. Telinga pekak, hati langsung apa ya, jadi kayak orang galau gimana sih, langsung kok begini gitu. Jadi semenjak saat itu kita semua berdoa, kita minta ampun, kita cuma berdoa Tuhan biar lain kali di next kalau Tuhan percayain kita bikin acara lagi, udah it's all about you aja Tuhan gitu. Jadi mulai saat itulah jadi udah gak ada lagi tuh kalau misalnya Natalan di kita dress code-nya topi Santa atau apa, nggak pernah lagi saat itu. Gitu. Itu sih kisahnya ya di balik. Topi Santa buat SPG aja. Jadi kalau nyari Santa di mall aja. Betul. Makanya kalau dibilang anti, ya anti untuk jadi antinya adalah biarkan Natal itu berbicara tentang Tuhan Yesus aja gitu. Jangan ada yang lain. Kalau yang di luar sana di mall-mall kan mereka nggak ngerti ya. Mereka nggak ngerti ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita yang udah ngerti apa itu Natal, kenapa ada Natal, ya kenapa sih harus ceritain yang lain? Itu aja sebenarnya sih. Bahkan orang ateis aja itu kalau Natalan dia pakai topi Santa. Nah iya kan. Jadi emang nggak mengaruh tentang hal Yesus sih kan. Betul. Lebih ke euforia. Mungkin kayak misalkan kayak guru sekolah minggu yang selain kalian mungkin ada kayak di gereja lain mungkin berpikir kayak kan kalau pengenalan Kristusnya udah nih di khotbah misalnya gitu ya, kan udah di khotbah, mereka juga udah dilawat sama Tuhan Yesus, kan gak ada salahnya Kak, misalkan gitu ada pertanyaan gitu ya, kan gak ada salahnya. Ada kata-kata kan firman itu nggak keluar sia-sia. Iya gitu. Kan ya, mereka juga habis dilawat, habis dengar firman, terus sebenarnya kan itu udah pengenalan akan Kristus gitu kan, kenapa nggak kita kayak bikin pestanya kita hadirkan aja Santa gitu. Kan bisa nggak harus ada Santa juga kan. Kalau tanya tetap begitu. Seru Kak kalau nggak ada Santa tuh. Tetap seru kok. Tetap seru seru. Kenalin Kristus tuh tetap seru. Kalau dibilang kan udah Kak lawatannya, ya udah biarkan itu utuh mereka bawa pulang. Iya sih. Jangan sampai iya Tuhan Yesusnya gini-gini, tapi mah tadi juga ada Om Santa bagi-bagi hadiah. Nah, jadi intinya yang diingat sama anak-anak tuh adalah Santa Claus-nya. Iya. Dan paling terakhir lagi kan. Iya. Jadi biarlah pulang. Tadi aku ketemu Tuhan waktu aku nyembah Tuhan. Nah, biar ceritanya udah it's all about Jesus ya. Aja. Jesus yang lebih famous ya. Betul. Make him famous. Betul. Dan momen Natal ini kan jadi, kalau kemarin aku tuh senang banget ya dengar khotbahnya Pak Welia waktu itu ya. Natal itu momennya seluruh dunia ini bisa mendengar tentang Tuhan Yesus nih. Gitu. Ya kan? Coba kita bisa dengan gampang misalnya kayak mau Natal tentang Tuhan Yesus lahir gini, itu kan dengan secara mudah gitu loh kita bisa ngomongin. Kenapa mesti harus dihadirkan sosok Santa yang lain? Betul. Gitu. Jangan, nggak usah dibelokin kalau kita yang sudah mengerti gitu loh. Yang ya emang di gereja kenapa mesti ada Santa? Orang kita nyembahnya tuh, maksudnya nyembahnya Tuhan, kita mau ngajarinnya tentang Tuhan Yesus, udah nggak usah lah, cukup Tuhan Yesus aja gitu. Ya dengan kata lain bahwa
ketika hari Natal ya nggak ada yang dimuliakan selain Yesus gitu. Karena ada juga ya ada seorang hamba Tuhan pernah nanya ke SPG yang pakai topi Santa Claus gitu kan. Dia tanya bahwa Mbak tahu hari Natal apa? Dijawabnya hari Natal tuh hari kelahiran Santa Claus, dibilang gitu. Dia dengan kata lain ya harusnya Natal itu menjadi sebuah ranah buat penginjilan di mana orang bisa mengenal Kristus jauh lebih hebat. Pada akhirnya tertutup dengan kemuliaannya Santa. Betul banget. Iya kan? Ini tertutup nih dengan getokan-getokan ini. Konfirmasi dia. Betul tuh. Setuju bener.